Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Anda, Sukamto di sini, dosen Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita bertemu secara online dalam mata kuliah aliran dua fase. Mata kuliah aliran dua fase adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan kepada para mahasiswa di setiap semester, baik semester gasal maupun semester genap. Mata kuliah ini banyak membahas mengenai aliran dua fase, aliran dua komponen, aliran multifase, dan aliran multikomponen. Pada kuliah ini akan dibahas mulai dari pendahuluan, parameter aliran dua fase, peta pola aliran title dan Doppler model, persamaan aliran dua fase, dan contoh-contoh aplikasi aliran dua fase di dalam industri maupun di peralatan mekanikal lainnya, termasuk dalam dunia kedokteran. Dalam kasus pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang definisi dan gambaran aplikasi aliran dua fase secara umum. Baik, para mahasiswa yang budiman, apa itu aliran dua fase? Aliran dua fase merupakan bentuk aliran yang paling sederhana di dalam aliran multifase. Kemungkinan yang terjadi adalah aliran uap cair, uap padat, cairan padat. Dalam mekanika fluida, aliran dua fase adalah aliran gas dan cairan. Para mahasiswa yang berbahagia, aliran dua fase dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti aliran yang beralih dari cairan murni ke uap sebagai akibat pemanasan eksternal. Juga aliran terpisah dan aliran dua fase yang tersebar di mana satu fase hadir dalam bentuk partikel, tetesan atau droplet atau gelembung dalam fase pembawa kontinu, yaitu gas atau cairan. Nah, metode yang diterima secara luas untuk mengkategorikan aliran dua fase adalah mempertimbangkan kecepatan setiap fase, seolah-olah tidak ada fase lain yang tersedia. Parameter adalah konsep hipotetis yang kemudian disebut dengan kecepatan superficial. Nah, para mahasiswa yang budiman, berikut adalah mode aliran dua fase yang berbeda. Kita bisa lihat di samping gambar ini. Yang pertama adalah aliran dua fase transien. Maksudnya adalah aliran dua fase dalam kondisi tidak steady atau acak. Kemudian yang P, yang di bawahnya, kita bisa lihat di samping saya ini, aliran dua fase terpisah, di mana aliran gas mengalir tersendiri dan cairan tersendiri dan terbentuk lapisan di antaranya, yaitu disebut dengan lapisan antarmuka. Kemudian yang paling bawah kita bisa lihat di sebelah saya, aliran dua fase terdispersi, di mana aliran gas terdispersi dalam bentuk gelembung atau bubbles atau droplets atau disebut juga dengan tetesan. Nah, para mahasiswa yang budiman, secara historis, kasus aliran dua fase yang paling umum dipelajari adalah dalam sistem tenaga skala besar. Kita bisa lihat misalnya pembangkit listrik dengan tenaga batu bara dan gas menggunakan boiler, ya, yang sangat besar untuk menghasilkan uap untuk digunakan di dalam turbin, yaitu untuk menggerakkan turbin. Dalam kasus seperti itu, air bertekanan dilewatkan melalui pipa yang dipanaskan dan berubah menjadi uap saat bergerak melalui pipa. Desain boiler memerlukan pemahaman yang rinci tentang perpindahan panas dua fase aliran dan perilaku penurunan tekanan yang sangat berbeda dari kasus fase tunggal. Ya, kita bisa lihat di layar sebelah ini. Nah, berikutnya para mahasiswa yang budiman, yang lebih kritis lagi itu terkait dengan reaktor nuklir. Reaktor nuklir menggunakan air untuk menghilangkan panas dari teras reaktor atau reaktor inti menggunakan aliran dua fase. Banyak penelitian telah dilakukan pada sifat aliran dua fase dalam kasus-kasus seperti itu, sehingga para insinyur dapat merancang terhadap kemungkinan kegagalan dalam pekerjaan pipa kehilangan tekanan. Dan bisa jadi kasus-kasus lain untuk menghilangkan potensi terjadinya kecelakaan di dalam reaktor nuklir atau yang biasa disebut dengan LOCA. Nah, demikianlah para mahasiswa yang budiman, apa itu aliran dua fase
dan gambaran singkat aplikasi di dalam industri maupun di dalam aplikasi-aplikasi lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.